Setelah ciumannya dengan Namja, malam harinya Airin tak bisa tidur. Dia mengingat ciuman tersebut hingga membuatnya senyum-senyum sendiri. Lalu dia keluar kamar memeriksa Namja yang ternyata sudah terlelap tidur di sofa. Dengan raut wajah yang sedih, Airin mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ketika mereka sudah kembali ke Bangkok, dia harus menganggap semua yang terjadi di Chantaburi antara dirinya dan Namja tak pernah terjadi. Usai mengatakan itu, dia pun pergi. Namun Namja terbangun mendengar perkataan Airin dan menarik tangannya untuk mencegahnya pergi. Namja kemudian menanyakan alasan kenapa Airin harus berpura-pura tak terjadi apapun ketika sudah di Bangkok. Airin menjelaskan bahwa di Bangkok mereka berdua sama-sama memiliki pasangan. Airin milik Jin dan Namja milik In. Namja menyatakan bahwa dirinya dan In hanyalah berteman. Dia juga menjelaskan tentang In yang menginap di rumahnya. Itu semua dilakukannya agar dia tak dimarahi oleh kakeknya Airin dan malam itu pun tak terjadi apapun. In tidur di kamarnya sedangkan dia tidur di luar seperti yang dilakukannya sekarang. Namja pun bersedia bersumpah jika itu yang diinginkan oleh Airin. ไม่เคยมีแม้แต่สักวินาทีเดียวที่ผมคิดกับอินมากกว่าเพื่อนพี่จะให้ผมไปสาบานที่ไหนก็ได้ Namja mengatakan tak pernah menganggap Jin pacarnya Airin karena Airin adalah wanitanya. Namja juga berkata dia tidak akan melupakan kejadian kebersamaannya dengan Airin karena butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa dekat dengan Airin kembali. Lalu Namja meminta Airin untuk berjuang bersama melewati masa sulit. Esok paginya, mereka berdua berpamitan dengan profesor dan bersiap kembali ke Bangkok. Sementara itu, Jin menemui In menanyakan kabarnya, karena In tidak terlihat di kantor. In acuh terhadap pertanyaan Jin. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya telah dikhianati oleh kakaknya dan Namja. Jin meminta In untuk tenang. Namja dan Airin telah sampai di Bangkok. Namja membantunya membawakan oleh-oleh yang diberikan oleh profesor menuju kondominiumnya. Kemudian Airin menyuruh Namja untuk segera pulang dan berangkat bekerja, karena Namja harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Tidak seharusnya menyuruh orang lain menggantikan shift kerjanya, dan saat ini Tan yang menggantikan shift kerjanya. Ketika Namja hendak pulang, In muncul seolah-olah tengah memergoki pacarnya yang berselingkuh dengan kakaknya. Kemunculan In yang secara tiba-tiba tersebut membuat mereka terkejut. Airin menanyakan sejak kapan In berada di kondominiumnya. Airin berusaha menjelaskan namun In malah marah dan mencoba menampar Airin. Namja melindunginya dengan menerima tamparan tersebut. Namja meminta In untuk berbicara baik-baik. Menurut In, berbicara baik-baik adalah hal yang percuma, karena saat ini In merasa menjadi orang yang selalu dilupakan seperti Namja yang melupakan janjinya menelepon dirinya sepulang kerja. In mengatakan tidak ada yang peduli terhadapnya. Mereka berdua pergi dan bersenang-senang tanpa memikirkannya. In juga mengatakan Airin tidak pernah melakukan apapun untuknya, karena Airin egois yang hanya peduli terhadap dirinya sendiri. In menyesal telah lahir sebagai adik dari Airin. Setelah puas memaki Airin, In hendak pergi namun Namja mencegahnya. Namja berkata bahwa Airin sangat menyayangi In. Lagi-lagi In marah mendengar perkataan Namja. Menurut In, jika benar Airin menyayangi dirinya, maka Airin tidak akan melakukan hal itu kepadanya. Yang dia tahu kakak lain akan mengalah demi adik mereka, tapi justru sebaliknya, kakaknya malah mengambil semua untuk dirinya sendiri. รักคงไม่ทำแบบนี้หรอกมั้งฉันเคยเห็นแต่พี่เสียสละให้น้องแต่นี่พี่ภาษาอะไรเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเองหมด Namja membela Airin. Menurutnya semua orang memiliki kehidupan masing-masing dan sudah saatnya In bersikap dewasa tidak menunggu seseorang melakukan sesuatu untuknya. In menyuruh Namja diam karena Namja tidak tahu inti permasalahan antara dirinya dan Airin. Namja menegaskan dia tidak akan diam melihat In menghina Airin, orang yang dia cintai. Lalu In mengutuk mereka berdua dengan mengatakan tercekiklah oleh kebahagiaan sampai mati. In pergi dengan amarah yang meluap-luap.
Namja mencoba menenangkan Airin yang menangis. Dia meminta Airin memberitahunya tentang permasalahan di antara Airin dan In. Airin justru mengusir Namja dan menyuruhnya untuk tak menemuinya lagi. In pulang mengendarai mobil sambil menangis. Kecelakaan pun terjadi. Airin yang belum mengetahui kecelakaan tersebut menghampiri In ke rumah untuk menjelaskan semuanya. Tak lama kemudian, Jin menelpon Airin memberitahu tentang In yang kecelakaan dilarikan ke rumah sakit dan kini sedang berada di ruang operasi. In membutuhkan donor darah karena dia kehilangan banyak darah. Jin yang memiliki golongan darah O yang sama dengan In langsung bersedia mendonorkan darahnya. Airin berterima kasih kepada Jin karena Jin telah mendonorkan darahnya untuk In. Airin merasa menjadi kakak yang buruk yang tak bisa melakukan apapun untuk adiknya. Jin menenangkan Airin dengan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Mereka berdua pun menunggu di depan ruang operasi. Operasi selesai, dokter keluar mengabarkan bahwa In sekarang aman. Airin berterima kasih kepada dokter. คนไข้ปลอดภัยแล้วนะครับ ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากค่ะคุณหมอ Namja menelpon Airin. Karena Airin sedang tidur, jadi Jin yang menerima telepon tersebut. Jin memberitahu Namja tentang Airin yang sedang menjaga In yang terbaring di rumah sakit. Mendengar kabar itu, Namja langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Ketika Namja ingin masuk ke ruang rawat In, Jin mencegahnya dan membawa Namja menjauh dari ruangan tersebut. Jin mengungkapkan bahwa Namja adalah penyebab In mengalami kecelakaan dan Namja juga penyebab Airin dan In bertengkar. Begitu bodohnya Namja selama ini tidak tahu perasaan In kepadanya, hingga membuat Jin geram. Berkat Jin, Namja akhirnya mengetahui alasan Airin selalu berusaha menghindar darinya. Lalu Jin meminta Namja agar bekerja sama untuk tak mengganggu Airin lagi, karena Namja penyebab kakak beradik tersebut bertengkar. ขอความร่วมมือด้วยนะครับ อย่าไปยุ่งกับคุณไออีกเลย คุณทำให้พี่น้องเขาต้องทะเลาะกัน ทำให้ครอบครัวเขาวุ่นวายมามากพอแล้ว Jin menemui kakeknya Airin. Di sana dia memberitahu tentang perkembangan kesehatan In. Kakek berterima kasih kepada Jin sebab Jin telah menolong In dengan mendonorkan darahnya. Karena penasaran, Jin pun bertanya tentang Airin yang tidak bisa mendonorkan darahnya, padahal dia adalah kakaknya In. Sang kakek menjawab, banyak saudara yang seperti itu dan itu adalah hal yang biasa. Kakek melarang Jin memikirkan sesuatu yang bukan urusannya. Kakek seperti sedang menyembunyikan rahasia identitas Airin yang sebenarnya. Ayah Namja marah besar kepada Namja karena Namja tak bekerja selama berhari-hari dan Namja malah menyuruh Tan menggantikan shift kerjanya. Sang ayah menyuruh Namja untuk bertanggung jawab dan bersikap lebih profesional terhadap pekerjaannya. Jin menjenguk In di rumah sakit. In mendapat kabar dari perawat bahwa seorang kerabat telah mendonorkan darah untuknya. Dia pun menebak orang tersebut adalah Jin, tak ada yang lain, karena hanya kakek yang bisa mendonorkan darahnya, dan melihat kondisi kesehatannya tak mungkin bisa melakukannya. Sedangkan Airin memiliki golongan darah yang berbeda sendiri di dalam keluarga, jadi tidak bisa mendonorkan darahnya. Malam hari sepulang kerja, Namja menemui In untuk memperjelas semua kesalahpahaman. In mengaku sudah lama menyukai Namja. Namja justru menyuruh In untuk berhenti menyukainya karena hubungan keduanya itu mustahil. Tiba-tiba kakeknya Airin dan Jin muncul. Mereka mendengar semua percakapan Namja dan In dari luar. Kakek bertanya dengan marah mengapa Namja berbicara seperti itu kepada cucunya.